Halo semua, di video kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman mahasiswa bagaimana membuat presentasinya lebih menarik dan yang lebih penting menyenangkan buat yang melakukan presentasi dan penontonnya juga ya. Nah, ini mungkin tipsnya sebenarnya berasal dari observasi saya gitu ya sebagai dosen memperhatikan bagaimana teman-teman mahasiswa di kelas melakukan presentasi dan mungkin pemikirannya lebih ke gimana ya supaya presentasinya itu bisa lebih mengalir gitu ya, enjoyable gitu, storytelling gitu ya. Nah, aku ada beberapa tips gitu yang mungkin akan aku bagikan ke teman-teman semua. Jadi yang pertama itu pernah nggak sih teman-teman itu melihat kalau ada orang yang presentasi itu yang lainnya ngerasa bosen, apalagi kalau misalnya kuliah ya, jam makan siang jam 1 atau kuliah sore gitu ya jam 3:30 gitu, dan kita dapat tugas presentasi dan yang paling kita khawatirkan tuh ke saat presentasi justru banyak yang bosen, mungkin banyak yang ngantuk gitu ya, atau di sisi lain malah teman-teman sendiri yang ngerasa grogi gitu, takut dan jatuhnya cuman bisa menghafal atau membaca apa yang tertulis di slide gitu kan, atau mungkin baca di apa namanya di catatan atau di handphone gitu ya, membaca teksnya. Nah, itu kan rasanya jadi kurang greget gitu ya, karena kayak jatuhnya presentasi tuh kita jadi kayak robot gitu nggak sih, cuman cuman ya kaku aja gitu mau baca teks gitu ya. Nah, padahal presentasi itu kan hal yang baik ya sebenarnya. Kenapa? Karena bukan hanya soal seberapa banyak teks atau pengetahuan yang bisa kita hafal, tapi presentasi itu yang lebih penting tentang bagaimana kita bisa menyampaikan ide dengan jelas dan dipahami oleh orang lain. Jadi itu sebenarnya yang menjadi skill yang sedang kita latih. Kalau kita dapat tugas presentasi, kita lagi latihan bercerita loh, kita lagi latihan menyampaikan ide loh gitu. Misalnya, bayangin ada dua orang menjelaskan topik yang sama, anggaplah tentang hubungan internasional gitu ya. Yang satu cuma baca slide aja gitu kayak robot. Tapi yang lain itu bercerita dari pengalamannya dia sendiri atau mencari contoh-contoh kasus yang relevan dari kehidupan sehari-hari, bisa ngasih contoh-contoh menarik. Menurut teman-teman, mana yang akan lebih mudah dipahami? Atau mana yang kira-kira presentasinya lebih menarik? Tentu yang kedua. Nah, gimana ya caranya supaya presentasi itu terasa lebih alami? Karena buat saya pribadi, presentasi mahasiswa yang keren gitu ya, yang bagus, itu bukan presentasi yang banyak banget teori yang dibahas gitu ya, yang mencoba mengutip dari berbagai macam sumber. Enggak. Tapi menurut saya, presentasi yang bagus itu adalah presentasi yang bisa mengalir seperti bercerita gitu ya, yang genuine gitu ya. Jadi first rule-nya adalah tentu kita harus tahu audiensnya gitu ya. Jadi kita harus kenal nih audiensnya siapa. Kalau misalnya kita lagi diminta presentasi di kelas gitu ya, otomatis kan berarti audiensnya teman-teman, dosen gitu ya. Nah, di situ nanti kita bisa ngambil contoh-contoh dari contoh-contoh teman-teman mahasiswa atau dari contoh dosen. Atau misalnya teman-teman lagi diundang ngisi diskusi gitu ya di anak-anak SMA misalnya. Nah, kita harus kenali bahasa-bahasa anak-anak SMA itu seperti apa. Nah, mungkin banyak saat orang yang presentasi itu ngerasa gugup gitu ya. Daripada fokus akhirnya apa sih yang mau disampaikan, kita jadi fokusnya ke straight apa namanya stage fright gitu ya. Jadi tegang sebelum manggung istilahnya gitu. Nah, supaya nggak kena grogi gitu ya, supaya nggak tegang, itu yang pertama kita perlu kenali dulu audiensnya seperti apa. Misalnya tadi siapa sih yang bakal kita dengar kalau misalnya anak SMA, kita perlu dengar juga gitu ya, apa ya bahasa-bahasa atau isu-isu yang lagi dibahas anak-anak SMA sekarang. Terus yang kedua, gunakan teknik storytelling. Coba misalnya mengaitkan materi yang ada, misalnya teman-teman diminta ngejelasin tentang hubungan internasional di Eropa gitu ya. Coba kaitin materi dengan pengalaman pribadi gitu. Misalnya, kalau udah ada yang pernah jalan-jalan ke Eropa, bisa cerita tentang pengalaman ke Eropa. Atau ada yang belum pernah tapi pengen gitu ya. Nggak apa-apa, share aja gitu, cerita aja. Aku sebenarnya belum pernah loh ke Eropa, tapi kalau misalnya aku dapat kesempatan ke Eropa, aku pengen banget ke mana, misalnya ke Perancis gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu
ice breaking ya, teknik membuka presentasinya supaya lebih mengalir. Terus yang ketiga, usahakan jangan baca slide. Baca slide nggak apa-apa sih, tapi sekilas aja. Tapi yang lebih penting itu bayangin ketika misalnya kita bercerita, itu kita sambil lagi ngobrol sama teman gitu ya. Nggak kayak orang yang lagi baca berita di TV. Lalu yang keempat, gunakan bahasa tubuh dan ekspresi yang nyaman. Lebih enaknya sih kalau memang sebelum presentasi itu, teman-teman relax dulu gitu ya badannya, bahkan saya bisa pemanasan teknik vokal A, I, U, E, O gitu biar mulutnya gue juga nggak kaku. Nah, lalu cara membangun storytelling, nah ini yang juga penting. Storytelling itu kalau ibaratnya kayak masak, itu kita kayak bikin bumbu masakan gitu ya. Jadi kalau nggak pakai bumbu, masakannya kan jadi hambar gitu ya. Nah, tanpa storytelling pun presentasi itu bisa jadi garing. Jadi gimana cara menerapkannya supaya presentasi kita tidak garing? Yang pertama, mulai dengan pertanyaan atau pengalaman pribadi. Kalau misalnya dilihat mungkin bisa dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang tadi ya, mau bicara tentang hubungan internasional di Eropa. Saya bisa cerita atau bisa tanya langsung ke audiens, siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke Eropa. Kalau misalnya juga bisa mengambil dari pengalaman pribadi sendiri. Oh, aku pernah nih ngalamin momen misalnya di mana aku tuh bingung banget dengan salah satu apa konsep yang ada di hubungan internasional Eropa. Konsep yang ini nih aku bikin bingung. Dan akhirnya setelah aku coba kulik, coba aku baca, aku menemukan pemahamanku seperti ini. Itu akan lebih enak dibawakan instead of kita membaca apa yang ada di teks. Terus ada struktur yang menarik yang bisa teman-teman pakai, yaitu awal, konflik, dan solusi. Bayangin kalau misalnya teman-teman punya cerita gitu ya, pasti kan pengen cerita banyak hal nih, tapi akan lebih bagus dulu kalau diceritain dulu awal konteksnya apa nih awalnya gitu ya. Terus dari situ ceritakanlah konflik-konfliknya. Nah, baru dari situ solusinya apa. Jadi kita sedang membangun momentum akhirnya. Lalu yang penting juga yang bisa kita pakai adalah memakai analogi. Misalnya membuat presentasi tanpa storytelling itu kayak makan nasi tanpa lauk. Nah, analogi seperti ini bisa bikin apa yang kita sampaikan itu lebih nempel. Lalu, jadi itu beberapa hal ya yang ingin aku bagikan tentang teknik presentasi. Tapi kalau boleh dibilang, presentasi yang baik itu adalah bukan soal siapa sih yang paling pintar atau paling keren. Apalagi kalau misalnya teman-teman presentasinya dalam situasi kelompok gitu ya. Ini tidak sedang berlomba-lomba untuk menjadi paling keren, gitu. Tapi bagaimana uh, kita bisa menyampaikan ide atau cerita dari hasil penelitian kita atau hasil paper kelompok itu dengan lebih jujur, terbuka gitu ya, dan lebih personal. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman saat presentasi, jadilah diri sendiri gitu kan, mencoba senyaman mungkin bercerita, nggak apa-apa mulai dari pengalaman pribadi dulu, terus dari situ kita bangun ceritanya yang lebih apa namanya, yang lebih sesuai dengan tema presentasi. Bagaimana sih membangun hal-hal yang lebih personal? Misalnya teman-teman bisa cerita apa yang teman-teman sukai dari topiknya, apa yang tidak disukai dari topiknya, apa yang paling dipahami dari topiknya, apa yang tidak paling dipahami dari topiknya. Jadi mulai dari hal-hal yang cerita dari hasil pembelajaran diri sendiri dulu, dan dari situ teman-teman bisa menyampaikan apa namanya poin-poin tersebut ke dalam presentasi sehingga membuat presentasinya bisa jadi lebih menarik. Mungkin gitu dulu. Terima kasih ya sudah mendengarkan.